Sobat Bersinar, bersih tanpa narkoba. Kembali lagi di podcast BNN Kota Berdialog. Kali ini kita akan bahas tema tentang remaja hebat tanpa narkoba. Sober, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap penting banget. Kita bakal ngobrolin tentang gimana sih caranya agar remaja zaman sekarang tidak terjerumus dengan yang namanya narkoba. Bareng aku, Aliana Sophia, dan narasumber kece cantik kita kali ini, Asti Rahayu dan Haliza Maryam Purnama. Halo Asti, halo Haliza. Halo Sobat. Halo Kak. Senang banget ya bisa jadi narasumber di podcast kali ini. Betul banget Haliza, ini suatu kesempatan yang luar biasa buat kami berdua. Iya. Oke, nah sebelumnya aku mau jelasin dulu nih secara singkat buat para sober yang lagi nyimak tentang apa sih narkoba itu. Jadi, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Zat ini bisa bikin penggunanya merasa senang berlebihan, tenang, bahkan halusinasi. Tapi bahayanya besar banget. Kalau dipakai terus-menerus bisa bikin ketergantungan, merusak otak, merusak organ tubuh, bahkan menghancurkan seseorang. Biasanya, orang yang pakai narkoba itu karena rasa penasaran, karena pengaruh lingkungan, atau karena masalah hidup. Tapi ingat ya sober, rasa penasaran bisa jadi awal kehancuran. Makanya penting banget buat kita tolak narkoba sejak dini. Nah guys, kita tahu banget ya sekarang kalau pengaruh dari lingkungan itu besar banget. Nah, aku mau tanya dulu nih sama kalian, sama Asti dan Haliza, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh narkoba terhadap kalangan remaja saat ini? Pengaruh narkoba di kalangan remaja saat ini sangat besar sekali. Banyak remaja yang terjerumus karena mereka merasa pelin-pelan dan mereka itu FOMO guys, mau ikut teman-temannya. Jadi mereka itu bingung mau ikut perkataan orang tua atau temannya nih. Nah, jadi menurut saya disinilah peran keluarga bagi pergaulan remaja agar tidak terjerumus oleh narkoba pastinya. Oke, bener banget. Nah, ngomongin soal keluarga nih, banyak yang bilang kalau keluarga adalah benteng pertama dalam pencegahan narkoba. Aku mau tanya nih, sebenarnya peran keluarga dalam pencegahan narkoba itu seperti apa sih? Betul banget apa yang diomongin oleh Ana, bahwa peran keluarga itu sangat penting dan juga benteng pertama dalam pencegahan narkoba. Nah, jadi peran keluarga menurut saya nih sebagai pengawas, pendidik, dan juga peran utama bagi anaknya. Nah, selain itu juga keluarga sebagai pengawas, dan dia juga memberikan komunikasi yang baik agar si anak merasa dapat dipahami, disayangi. Jadi yang awalnya anaknya merasa pelin-pelan, setelah ia merasa dia dapat dipahami atau disayangi, ia tidak bakal terjerumus lagi ke pengaruh narkoba, Kak, menurut saya. Oke, jadi tipsnya nih buat para keluarga, buat para bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga kakak-kakak, kita harus lebih sering-sering ngobrol santai sama anak kita, sama adik kita, dan sama keluarga kita, dan juga jadi contoh yang baik buat mereka. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita akan bertanya soal aspek spiritual. Karena tadi udah Kak Haliza terus yang jawab, sekarang aku mau tanya dulu nih sama Asti. Menurut Asti, kalau dari aspek spiritual, seberapa penting sih peran agama atau keimanan dalam menjaga remaja dari narkoba? Oke, makasih ya Kak. Ini pertanyaannya cukup luar biasa sekali ya Kak. Menyangkut aspek keimanan, spiritual, dan juga pencegahan terhadap narkoba ya. Nah, jadi ya sober, di sini spiritual itu merupakan fondasi dalam kehidupan kita semua. Ketika seseorang itu Kak mempunyai keimanan spiritual yang baik, tentunya dalam kehidupan sehari-harinya ia memiliki arah pedoman hidup sehingga nantinya dia mempunyai ketenangan batin dan juga bisa mengontrol dirinya. Dalam spiritual sendiri di sini ketika kita beribadah, tentunya di sini kita dapat memahami apa sih hal-hal baik yang seharusnya kita lakukan dan apa saja sih hal dan larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Bisa memilah hal yang positif dan juga hal yang negatif. Dan tentunya di sini nantinya kita akan terhindar dari segala hal-hal negatif dan larangan-larangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Salah satunya itu narkoba, Kak. Dan ketika kita sudah beriman, kita sudah memahami bahwa kita di sini itu manusia mempunyai titipan dari Tuhan berupa tubuh yang harusnya kita rawat dan kita jaga. Tentunya di sini kita akan selalu merawat tubuh dan tidak akan terjerumus ke dalam
dunia narkoba, Kak. Dan di sini agama itu merupakan benteng yang sangat penting untuk melandasi kehidupan kita sehingga kita bisa terhindar dari narkoba. Begitu, Kak. Oke, jadi bisa dibilang kegiatan keagamaan bukan cuma ritual ya, tapi juga penguat mental dan moral kita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kadang pengaruh teman tuh lebih besar daripada keluarga. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih caranya agar remaja zaman sekarang itu bisa tetap berteman luas tapi tidak gampang terjerumus dengan hal-hal yang negatif? Oke, baik, saya akan menjawab ya. Supaya remaja bisa tetap berteman luas tapi nggak gampang terjerumus ke hal negatif ya, kuncinya itu ada dua. Yang pertama, sikap dan prinsip diri sendiri. Karena itu sangat penting banget, sikap dan prinsip diri sendiri ya. Remaja juga harus tahu bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah agar dia tidak terjerumus atau bisa mengikuti teman-temannya ke hal yang negatif gitu. Kita juga bisa tetap gaul loh tanpa harus seperti itu. Kita juga bisa tetap berteman dengan yang lain seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas dari lingkungan sekolah ya. Aku mau tanya dulu nih sama teman-teman, apakah sekolah udah cukup aktif dalam memberikan edukasi tentang bahayanya narkoba? Kalau menurut saya ya, sudah banyak dan sudah sadar dari pihak-pihak sekolah untuk melakukan penyuluhan dan edukasi tentang bahaya narkoba itu sendiri. Dan juga penyuluhan ini dilakukan oleh dari pihak BNN itu sendiri dan kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler dan juga kegiatan yang menarik seperti mengadakan perlombaan, misalnya perlombaan drama, perlombaan poster, dan juga mereka melakukan podcast seperti itu, Kak. Wah, keren banget ya. Jadi edukasi itu gak harus kaku, bisa dikemas kreatif biar remaja lebih relate. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara penyampaian pesannya dan bisa diterima dengan mudah. Nah, aku pernah denger nih cerita tentang ada remaja yang tadinya aktif banget di sekolah, tiba-tiba berubah jadi pendiam, malas belajar, dan menjauh dari teman-teman baiknya. Itu bisa jadi pertanda apa sih? Nah, jadi kalau ada remaja yang tiba-tiba diam dan tiba-tiba malas belajar, yang sebelumnya dia aktif banget dalam belajar, itu bisa jadi dia ada masalah pribadi atau ada masalah di dalam keluarganya. Bukan berarti dia memakai narkoba ya. Jadi peran keluarga, teman, dan guru itu sangat penting untuk anak itu agar ia tidak merasa terpuruk. Jadi ia tuh membutuhkan dukungan pastinya dan perlu ditanya-tanya seperti itu ya agar dia tidak merasa sendiri. Kalau ada teman seperti ini, kita harus mengajak ngobrol baik-baik dan tanyakan ia kenapa dan ia butuh bantuan kita. Jadi seperti itu, Kak. Oke, jadi gitu ya sobat, kita harus lebih saling mengerti dan saling memahami terhadap teman, sahabat, dan juga keluarga kita. Oke sobat, kita akan kembali lagi di podcast kita setelah informasi berikut ini. Stay tune ya sobat. Narkoba merusak masa depan bangsa ini. Entah sudah berapa banyak masa depan putra-putri terbaik bangsa yang direnggut olehnya. Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN menjadi garda terdepan dalam perang melawan narkoba. Dari tahun ke tahun, BNN terus menekan penyebaran narkoba di Indonesia. Data terbaru menyebutkan lebih dari 30.000 kasus terungkap pada periode tahun 2020-2021. Perang dengan narkoba terlihat seperti tidak akan pernah berakhir. Namun ada satu faktor kunci yang bisa membuat kita menang, yaitu kamu. Tidak cukup hanya dengan BNN saja. Butuh kerjasama dari kamu dan masyarakat, karena masalah narkoba bukan hanya tanggung jawab segelintir pihak atau golongan. Ini merupakan tanggung jawab yang perlu kita emban bersama. Perubahan tidak akan kunjung datang bila kita hanya berdiri pasif. Mulai ambil langkah kecil dengan berani lapor ke aparat berwenang, seperti BNN, kepolisian, Babin Kamtibmas, maupun Babinsa setempat. Ayo bersama-sama kita berjuang dan menjadi pahlawan pemberantas narkoba. Cegah tanpa celah. Sobat, kembali lagi di podcast BNN Kota Berdialog, masih dengan tema kita yang sangat menarik, yaitu remaja hebat tanpa narkoba.
Nah, kali ini kita akan ngebahas tema tentang rehabilitasi. Sekarang aku mau nanya nih, kalau ada orang yang terlanjur pakai narkoba, penanganan pertamanya kita harus ngapain dan bagaimana sih? Oke sober, jadi penanganan utama ya Kak. Jadi ketika kita sudah terpapar narkoba atau sudah terkena narkoba, langkah awal yang sangat awal itu tentunya kita tidak boleh panik ya sober ya. Dan nanti setelah itu kita tidak boleh menutupi keadaan itu dari siapapun. Dan langkah yang paling penting itu adalah kita harus introspeksi diri kita sendiri dan mulailah untuk mencari bantuan dan meminta bantuan pada orang di sekitar kalian. Boleh itu teman kalian, keluarga kalian, atau siapapun itu yang kalian percayai loh. Nah jadi untuk bantuan ini Kak, kebetulan sekali dan memang ya Kak di BNN ini itu ada program yang namanya rehabilitasi. Nah di sini nanti pengguna narkoba itu akan dibantu untuk pulih Kak. Dan yang perlu sobat ketahui, pengguna narkoba itu Kak bukan untuk dihukum, tapi untuk dipulihkan. Jadi buat sober yang mungkin punya saudara atau merasa dirinya sendiri itu sudah berkecimpung dan terkena narkoba, boleh banget untuk melaporkan dirinya dengan sukarela ke BNN. Dan nanti akan dibantu masa pemulihannya, bukan dihukum atau bahkan dipenjara. Gitu kan. Oke. Nah, jadi masih banyak kan yang ragu buat rehabilitas karena takut dianggap pengguna atau takut dilaporin. Bener nggak sih stigma kayak gitu tuh? Oh gitu ya Kak ya. Kalau stigma seperti itu memang sangat banyak ya Kak. Dan memang sering sekali terdengar oleh kita di sini. Nah, stigma seperti itu memang banyak Kak, memang ada, memang benar ada stigma seperti itu. Namun dalam faktanya itu sangat berbalik dari stigma tersebut. Di sini ketika kita dengan sukarela melaporkan diri kita ke BNN untuk direhabilitasi, itu tentu saja kita tidak akan dihukum Kak, tidak akan dilaporkan dan tidak akan dipenjara. Tapi di sini kita dibantu untuk pulih, untuk sembuh. Namun tidak sepenuhnya Kak, karena ini bukan sesuatu yang dapat menyembuhkan secara total, tetapi dipulihkan secara bertahap begitu Kak. Dan nantinya di sini juga pengguna itu akan dirawat Kak. Itu nanti akan ada rawat inap dan juga rawat jalan seperti itu Kak. Oke, jadi gitu ya sober. Nah, kalau boleh tahu, apa sih penyebab pengguna harus sampai direhab dan seperti apa bentuk rehabilitas tersebut? Lalu berapa biayanya? Kalau boleh tahu bisa tolong dijelaskan. Nah, jadi Kak, penyebab seseorang itu harus direhabilitasi itu di awal itu ada asesmennya terlebih dahulu Kak. Jadi ada asesmen tahap awal yang nanti akan memberikan hasil indeks apakah pengguna ini sudah ketergantungan yang parah terhadap narkoba atau belum Kak. Nah nanti dari hasil ini, jika pengguna itu belum terpapar parah dengan ketergantungan narkoba tersebut, maka klien itu nanti akan dirawat jalan Kak. Nah rawat jalan itu apa sih? Jadi rawat jalan itu adalah proses rehabilitasi untuk pengguna yang belum terpapar narkoba dengan parah Kak. Jadi efeknya itu masih yang sedang-sedang saja, belum sampai ke tahap dia benar-benar sampai kejang-kejang dan juga sudah marah-marah berlebihan, itu belum sampai ke tahap itu. Dan itu bisa direhabilitasi di rawat jalan. Nah di rawat jalan ini nanti ada sekitar 8 kali pertemuan dalam prosesnya Kak. Nah lalu jika pengguna itu sudah ditetapkan dari hasil indeks itu ternyata sudah cukup parah ketergantungan terhadap narkoba sehingga menghasilkan suatu tindakan yang sudah parah gitu Kak, seperti misalnya sudah sampai tremor, lalu juga sampai kejang-kejang, muntah, nyeri otot, atau bahkan susah tidur Kak. Dan ini juga ada kondisi psikisnya itu sudah mulai gampang marah, lalu juga depresi, bahkan sampai dengan halusinasi. Nah ini nanti akan dirawat inap Kak. Nah jadi rawat inap ini nanti prosesnya itu klien itu akan dibantu secara konseling, lalu juga ada terapi psikologis, dan nanti juga ada pembinaan spiritual agar nantinya penggunanya ini nanti dapat mengelola kembali emosinya, mengenali dirinya sendiri, dan dapat berubah menjadi produktif kembali di kehidupan sehari-harinya dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitarnya, begitu Kak. Dan untuk biaya tadi ya Kak ya? Iya, benar banget sekali. Nah yang untuk biaya ini Kak, sober, kalian harus tahu bahwa di BNN ini untuk rawat inap dan rawat jalan ini tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, tapi lain halnya nih Kak, kalau misalkan pengguna narkoba ini melaporkan dirinya dan merehabilitasi dirinya itu di lembaga-lembaga swasta seperti IPWL, tentu ada biaya tersendiri, dan biaya itu pun nanti memang untuk kebutuhan dan keperluan dari pengguna itu sendiri Kak.
Dan teman-teman di BNN itu benar-benar free ya, tidak menerima sama sekali bentuk gravitasi dan juga tidak memungut biaya apapun seperti itu. Dan untuk teman-teman, jadi jangan ragu ya untuk melaporkan dirinya atau sanak saudara kalian yang sudah ketergantungan dengan narkoba gitu Kak. Oke, jadi jangan ragu ya sober ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, rehabilitasi itu kan tujuannya untuk bantu orang pulih. Menurut kalian, apa hal yang paling penting biar proses itu bisa berjalan dengan lancar atau bisa berhasil? Ya, jadi rehabilitasi itu tentunya dapat berjalan dengan lancar. Yang paling utama nih ya sober, itu tentunya dengan niat dari dalam diri kita sendiri. Iya, bener banget itu. Dengan niat dan kesadaran diri kita sendiri. Nah, jadi begini, sebaik apapun program yang ada, kalau dari dalam diri kita sendiri itu kita tidak mau berubah, tidak mau menjadi lebih baik lagi, lebih positif lagi, itu akan sangat sulit Kak untuk mendapatkan hasil yang sangat bagus dan juga maksimal. Nah, jadi sober, selain itu, tentunya kita juga harus mendapatkan support dan dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar kita. Di dalam lingkungan keluarga tersendiri, apabila keluarga kita itu selalu menemani kita, mensupport kita, dan tidak menyalahkan kita ketika kita sudah menggunakan narkoba, tapi justru mensupport kita untuk kita bisa sembuh, untuk kita bisa pulih. Nah, ini akan sangat baik sekali Kak untuk mendukung hasil proses dari rehabilitasi. Dan gak cuma itu aja nih Kak, di dalam rehabilitasi juga kita setelah direhab itu akan sangat lebih susah lagi nih Kak, karena rehabilitasi itu kan hanya memulihkan. Jadi terkadang ketika kita sudah pulih, lalu kita kembali ke dalam lingkungan kita, dan ternyata kita ya kembali ke dalam lingkungan yang salah, mengikuti ikutan ajakan teman, FOMO-FOMO yang tidak benar lagi, tentunya itu ya akan berpengaruh sekali, akan mengembalikan hal-hal negatif kepada diri kita sendiri lagi. Nah, jadi setelah direhabilitasi, tentu sober harus benar-benar bisa memilah-milah teman dan lingkungan yang baik. Gak apa-apa loh untuk sober itu cut off orang-orang toksik, orang-orang yang gak baik, orang-orang yang gak benar di hidup kita. Toh itu gak merugikan kita, bahkan kita dapat berkembang lebih baik. Dan sober kalau memang masih mau berteman dengan orang itu, dan orang itu memang toksik atau negatif, coba dong kita ajak untuk berubah lebih baik lagi nih. Dan kita jadinya masih bisa dong berteman sama mereka, dan kita sama-sama nih sama teman kita selalu berjalan di hal yang positif gitu Kak. Oke, bener banget, setuju banget ya dengan apa yang disampaikan oleh Kak Asti. Nah, sebelum kita tutup, apa pesan paling penting yang mau kalian sampaikan buat para remaja yang di luar sana supaya tetap kuat dan bisa menolak narkoba? Wow, pesan nih Kak. Iya, pesan. Keren banget nih, bakalan menyentuh nggak nih? Mungkin boleh dong dari Kak Haliza dulu kan? Oh, boleh. Kalau untuk saya ya, pesan untuk remaja yang di luar sana, tetap percaya pada diri sendiri dan ingat bahwa hidupmu sangat berharga. Jaga mimpimu dan jaga masa depanmu. Dan katakan tidak pada narkoba. Mungkin itu aja Kak pesan untuk remaja di luar sana. Oke, kalau untuk Kak Asti nih? Boleh nih Kak, boleh agak panjang nggak nih? Boleh banget dong. Oke sobat, jadi aku mau menyampaikan pesan dan semoga ini sampai ke hati kalian ya. Jadi sobat, ingatlah bahwa masalah itu sebenarnya adalah pelajaran paling penting yang Tuhan berikan langsung kepada kalian. Kalau cuma dari materi, teori, dan suara, itu merupakan pelajaran yang diberikan oleh manusia kepada kita. Tapi kalau masalah itu merupakan suatu pengalaman dan datangnya dari Tuhan. Tapi jangan salah, jadi masalah ini seharusnya kalian tanggapi sebagai hal yang positif. Bahkan Kak, dari masalah kita itu bisa menemukan solusi. Kita bisa improve diri kita bisa improve kemampuan problem solving kita, bahkan belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada dalam masalah tersebut. Nah, dari masalah juga mungkin kita dapat mengimprove diri kita bahkan 1, 2, atau 3 tingkat untuk menjadi seseorang yang lebih baik, lebih positif, dan lebih berhati-hati. Seperti itu sober. Dan ingatlah sober, kalian ini remaja yang masih muda. Ada masa depan, ada juga hal-hal positif yang menunggu kalian di depan. Dan ingatlah, bahkan dari kalian baru lahir ke dunia ini, dengan taruhannya itu nyawa seorang ibu kalian loh. Nyawa ibu kalian,
yang berharap mungkin suatu ketika anaknya itu akan menjadi orang sukses di dunia ataupun di akhirat. Dan ingatlah ayah kalian yang bekerja banting tulang sana dan kesini hanya untuk menghidupi kalian dan berharap sama seperti ibu kalian, ingin anaknya sukses di masa yang akan mendatang. Jadi tetaplah jalan di jalan yang baik, jangan terhiraukan oleh ajakan apapun yang negatif. Dan untuk kamu yang mungkin melihat podcast ini, mungkin kamu sudah terpapar, mungkin kamu sudah terjerumus ke dunia narkoba, tapi kamu tidak boleh bersedih. Jangan merasa bahwa hidup kamu itu sudah hancur dan akan hanya berhenti di situ. Tapi ambillah kesimpulan bahwa mulai dari hari itu kalian akan berubah. Mulai dari hari itu kalian akan menjadi lebih positif. Karena keberhasilan itu bukan diukur dari bagaimana hasil kamu menjalani kehidupan. Meskipun kamu sudah salah, jangan pernah dengarkan omongan orang lain, tapi ukurlah diri kamu dari bagaimana kamu mau untuk belajar, mau untuk memperbaiki diri, dan mau untuk terus berjalan di jalan yang positif dan jalan yang benar. Jadi untuk kalian semua, tetap semangat, get better and fighting. Oke, setuju banget nih dari pesan yang sudah disampaikan oleh Haliza dan Asti. Nah, terima kasih banyak ya sudah hadir di podcast BNF Kota Berdialog. Sama-sama. Terima kasih juga ya sudah mengundang dan mengajak kami menjadi narasumber podcast pada hari ini. Oke, buat para sober yang udah nyimak, tetap ingat untuk hidup sehat, produktif, dan bahagia itu jauh lebih keren daripada hidup terikat dengan narkoba. Indonesia bersinar, bebas dari narkoba. We're on track for humanity. Wuhan!